Kebakaran tumpukan ban bekas di depan ruko di Jalan Panjaitan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menghebohkan warga sekitar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar api tidak meluas. Menurut petugas, kebakaran tidak terjadi di dalam gedung, melainkan hanya di halaman gedung, tepatnya di tumpukan ban bekas. Api berhasil dipadamkan setelah puluhan personil dan 4 mobil damkar langsung terjun ke lokasi. Akibat kebakaran, sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas di Jalinsum Siantar Parapat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzahas, dimakamkan di kawasan pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Prosesi pemakaman digelar secara kenegaraan. Ya, beginilah prosesi pemakaman yang dimulai dengan serah terima jenazah, dipimpin Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung selaku Inspektur Upacara. Upacara melibatkan sejumlah personil gabungan TNI dan kepolisian dan berlangsung dengan hikmat. Pemirsa, Hamzahas meninggal dunia pada pagi tadi. Wakil Presiden ke-9 RI ini wafat di usia 84 tahun. Hamzahas menjabat Wapres di era Presiden Megawati Soekarno Putri, di mana politikus partai P3 tersebut juga sempat menjabat sebagai Menteri Investasi era Presiden Habibie dan Menteri Menko Kesra era Presiden Gus Dur. Presiden Joko Widodo turut mendatangi rumah duka Hamzahas di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ia mengungkapkan duka cita yang mendalam atas kepergian Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia tersebut. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang Sementara itu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala juga mengungkapkan rasa duka cita atas wafatnya Hamzahas. Ia memandang Hamzahas sebagai tokoh yang patut dijadikan teladan. Ya, sejak beliau awal mau terpilih jadi Wapres, saya ikut mendukung beliau waktu di MPR. Karena ia tokoh Islam yang sangat baik, tenang, dan mempunyai pikiran yang baik. Sosoknya seperti nilai-nilai apa sih Pak yang? Sosoknya seperti apa? Sosoknya itu orang yang artinya punya berpikir, memberikan arah dan juga kepemimpinan yang baik, tapi penuh keislaman gitu kan, dengan cara Dan mewakili keluarga besar P3, PLT Ketua Umum P3 Mardiono menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Hamzahas. Ia memandang Hamzahas sebagai pemimpin yang selalu berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan juga cita yang mendalam saya menyampaikan kepada beliau, semoga bagi semua keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, karena itu semua adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu pada hari ini telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa ini, karena selama masa karirnya beliau sejak mudanya beliau telah konsisten istiqomah untuk selalu mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, dan juga selalu konsisten untuk memperjuangkan kesejahteraan umat. Kalau mencatat dari perjalanan perjuangan, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang mengaku sebagai sahabat Hamzahas sejak muda.
yang memandang Hamzahas sebagai seorang yang rajin beribadah dan juga rendah hati. Fokus kepada bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Hingga beliau telah juga diberi amanah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tiada hentinya pula, ya beliau terus memperjuangkan itu. Dan konsentrasi bahkan dulu beliau. Ya, mungkin apa nilai-nilai yang Bapak pelajari? Banyak sekali. Dia sholatnya nggak pernah putus. Lantas tahajudnya jalan terus. Lantas bersahabat itu selalu merendahkan diri, ya. Dan bersahabat tuh nggak ada orang yang pernah marah sama dia. Dan tadi anaknya cerita sama saya, meninggalnya pada jam 10 itu dalam keadaan sehat, nggak ada sakit apa-apa. Dan dia memang minta diambil selalu kalau ketemu ya minta diambil dalam keadaan sehat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah 37 tahun berjualan bunga, ratusan pedagang di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat hari ini harus mengosongkan lapak mereka imbas penataan oleh Pemprov Jakarta. Kegundahan dirasakan ratusan pedagang bunga dan tanaman di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Per hari ini, lapak yang sudah mereka tempati selama 37 tahun harus dikosongkan. Meski dihantui ancaman bongkar paksa oleh petugas, para pedagang bersikukuh tidak akan meninggalkan lapak. Terlebih mereka belum mendapat kepastian lokasi relokasi dari Pemprov Jakarta. Nggak ada, atau surat peringatan pertama, kedua, ketiga nggak ada. Sementara kita tuh artinya memang nggak ngerti untuk berbuat yang makar atau apapun, yang kita saling ngobrol aja sama teman-teman. Kita mau maju terus atau kita bertahan. Karena menurut kita semua ini kan Pasar Kembang Cikini legend ya, udah kita di sini udah 37 tahun sebelum gedung itu ada. Pasar Kembang ini udah ada dan tidak liar. Selama ini para pedagang membayar sewa harian untuk lapak berjualan yang mereka tempati. Dari lapak inilah ratusan keluarga menggantungkan hidup dari berjualan bunga selama puluhan tahun. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal hari ini pemirsa menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti baru dan meminta nama baik Saka Tatal dipulihkan. Ya, seperti inilah suasana sidang peninjauan kembali yang digelar pemirsa di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, di mana dalam dalilnya pihak Saka Tatal mengatakan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Pihaknya juga menyampaikan temuan bukti baru atau novum dalam persidangan, di antaranya foto Eki dan hasil autopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Kuasa hukum Saka juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung, dan PN Cirebon dibatalkan seluruhnya. Sidang PK Saka Tatal akan dilanjutkan pada hari Jumat 26 Juli 2024. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei. Keterangan polisi pada huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana Vina korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV. Pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya. Tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan. Tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput. Tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP Flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang showroom. Tidak ada darah korban, satu. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. 2.
tambahan penjelasan novum 6 Liga Akbar. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini menerangkan anak Sakatatal di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah anak Sakatatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana khusus anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan novum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan anak Sakatatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016, telah terbit surat perintah penyidikan nomor Sidik 232/2016 Reskrim, yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 170 dan atau pasal 285 KUHP. Sementara itu, keluarga dan sejumlah kerabat menyaksikan sidang peninjauan kembali melalui layar kaca di rumah Sakatatal. Ya pemirsa, sejak pagi, kerabat dan tetangga serta keluarga Sakatatal sudah menunggu sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Mereka berharap permohonan Sakatatal bisa dikabulkan oleh hakim. Sakatatal saat ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon. Meski sudah dinyatakan bebas, namun vonis yang dijatuhkan 8 tahun 2017 dianggap tidak adil, lantaran Saka mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Harapannya apa Bu ini Saka mengajukan sidang itu lancar lah, biar bisa keluar semua gitu. Yakin ya Bu Saka menang? Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang PK Sakatatal, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Faisal, bisa disampaikan poin-poin penting apa saja yang ada dalam sidang hari ini dari pihak kuasa hukum Sakatatal dan juga dari pihak hakim? Ya, Yudi dan juga pemirsa, memang ada beberapa poin di dalam sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal yang digelar pada hari ini. Nah, untuk hari ini Yudi dan juga pemirsa, memang sidangnya adalah pembacaan memori PK atau peninjauan kembali yang dibacakan oleh pihak pemohon atau dalam ini dari pihak Sakatatal. Memang pada kesimpulannya Yudi, yang bisa kami tangkap dalam pembacaan surat tadi atau memori PK-nya adalah pada kesimpulannya bahwa pihak pemohon atau pihak dari Sakatatal memang
meyakini betul bahwa peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki ini adalah kecelakaan tunggal lalu lintas, bukan pembunuhan ataupun pemerkosaan. Nah, sementara itu Yudi dan juga pemirsa, untuk memori PK lainnya memang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal, di mana tim kuasa hukum dari Saka Tatal juga mempertanyakan bahwa memang pada 2016 lalu Saka Tatal bersama dengan terpidana lainnya tidak ada atau tidak melalui proses penyelidikan terlebih dahulu, melainkan langsung ke tahap penyidikan, di mana Saka Tatal bersama dengan terpidana lainnya ini tidak pernah sama sekali diperiksa oleh pihak kepolisian atau dipanggil sebagai saksi, melainkan pada saat itu langsung ditangkap dan juga langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini yang tentunya sama dengan apa yang dialami oleh Peggy Setiawan, di mana hal tersebut juga sudah dibuktikan oleh Peggy Setiawan di sidang pra-peradilannya yang sudah digelar atau putusannya sudah digelar pada 8 Juli lalu. Kemudian Yudi dan juga pemirsa, selain memori PK, tadi kuasa hukum atau tim dari Saka Tatal selaku pemohon juga sempat menerangkan sejumlah bukti baru atau novum yang menjadi argumen kuatnya untuk menang di sidang PK ini, di mana diantaranya memang ada sejumlah novum atau bukti baru yang sudah disiapkan oleh pihak dari Saka Tatal, yang memang salah satunya adalah salinan dari putusan sidang putusan Peggy Setiawan yang memang sudah digelar pada 8 Juli lalu. Nah, selain itu, selain putusan sidang atau selain salinan putusan sidang Peggy Setiawan, memang ada sejumlah novum atau bukti baru lainnya yang sudah disiapkan. Salah satunya adalah terkait pernyataan terbaru dari Dede yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu, di mana Dede baru-baru ini mengeluarkan pernyataan atau statementnya bahwa ia memberikan keterangan palsu pada tahun 2016 lalu atas arahan dari ayah dari almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana dan juga Aep. Di mana sebagai informasi Yudi, bahwa pada saat itu atau pada saat penyidikan di dalam BAP-nya memang Dede mengatakan ia melihat keseluruh terpidana ini melempari Vina dan juga Eki dengan batu. Nah, ini yang dicabutnya atau yang dikatakan oleh Dede bahwa itu merupakan keterangan palsu yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Nah, itu yang menjadi novum atau bukti baru untuk menguatkan atau memenangkan PK dari Saka Tatal ini. Sementara itu Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula untuk agenda sidang selanjutnya akan digelar pada Jumat 26 Juli 2024, di mana pada Jumat nanti sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi juga di PN Cirebon dengan agenda tanggapan dari pihak termohon atau dalam hal ini tanggapan dari pihak jaksa. Nah, selain itu Yudi dan juga pemirsa, untuk agenda sidang berikutnya atau nantinya memang pihak dari Peggy Setiawan selaku pemohon ini sudah menyiapkan sejumlah saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan ke dalam persidangan. Nah, salah satunya ada mantan Kabareskrim Polri, yakni Komjen Pol Purnawirawan Susno Aji. Kemudian juga ada pula ahli psikologi forensik, yakni Reza Indragiri, yang juga direncanakan akan hadir sebagai ahli di dalam persidangan PK Saka Tatal ini. Nah, kita nantikan Yudi agenda selanjutnya yang pada Jumat nanti, di mana jaksa atau pelaku atau termohon akan membacakan tanggapannya atas nota atau atas memori PK yang sudah disampaikan pada hari ini. Demikian Yudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Faisal atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Faisal. Pemirsa, teman dan rekan Saka Tatal berkumpul memberikan dukungan untuk Saka Tatal sebelum Saka berangkat ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, ada berbagai spanduk dukungan yang disiapkan teman-teman Saka Tatal di kawasan Samadikun Karyamula, Kesambi, Cirebon. Salah satu spanduk bertuliskan, "Kembalikan nama baik Saka Tatal." Ya, teman dan keluarga berharap agar nama baik Saka Tatal segera dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Sidang ini juga diharapkan bisa memberi titik terang keadilan atas kasus yang menimpa Saka Tatal. Ini tulisan-tulisan ini atau kalimat dukungan di spanduk ini inisiatif siapa sih, Mas? Boleh tahu? Ya, ini inisiatif teman-teman di sini sejak
Ya tadi malam juga sudah kumpul di sini. Ya harapannya dikabulkan PK Saka. Ya seperti ya tulisan di sinilah, kembalikan nama baik Saka Tatal. Ya kami semua teman-teman sejak dulu juga percaya bahwa Saka Tatal itu tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Seperti itu. Hari ini ikut ke PN Cirebon, Mas? Siap, ikut. Kita rame-rame sama teman, ya teman rumah, tetangga. Kita berangkat bareng-bareng ke sana, ke PN Pengadilan Cirebon. Oke. Mas, ini pakai hoodie atau jaket, ada gambar Saka Tatalnya, tulisan Perkasa nih. Boleh dijelaskan, Mas, filosofinya tuh apa sih, Mas? Ini Perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Di sininya ada Cirebon ramah. Ya inilah, Cirebon itu sebenarnya ramah, teman-teman. Jauh dari kegaduhan seharusnya. Pemirsa, Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali dan berikut kami hadirkan wawancara eksklusif iNews dengan Saka Tatal saat mereka sedang dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Bu Titin, mungkin kita ngobrol santai aja Bu ya, dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Jadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka dan tetangga Saka, banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap. Matang ya? Udah siap matang. Saka, kondisinya pagi ini gimana sih Kak? Antusias apa gimana, perasaannya gimana nih Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman, solidaritasnya bener-bener rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-temannya. Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu membela Saka Tatal dan mendukung Saka Tatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan dari netizen yang lainnya. Oke Saka, tadi kan sebelum berangkat saya ngelihat ya Saka. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yakni Saka Tatal hari ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Setelah menjalani masa kurungan 8 tahun penjara, saat ini Saka didampingi kuasa hukumnya siap berjuang untuk membersihkan nama baiknya. Ditemani sejumlah kuasa hukum, Saka Tatal terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi kantor Balai Permasyarakatan Bapas Kelas 1 Cirebon. Kedatangan Saka Tatal guna menandatangani berita acara pernyataan bebas murni setelah menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan serta wajib lapor. Setelah bebas murni, Saka Tatal kini fokus menghadapi PK guna membersihkan namanya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar hari ini Rabu 24 Juli 2024. Ya kalau masalah mantan terpidananya masih terganggu. Jadi Saka ingin mengajukan PK itu karena ingin menguatkan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Diketahui dalam kasus pembunuhan Vina Eki, Saka Tatal dijatuhi vonis hukuman 8 tahun penjara. Sidang vonis terhadap Saka Tatal digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada 2016 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjalani masa tahanan 8 tahun penjara atas vonis bersalah pembunuhan Vina, Saka Tatal kini resmi mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jawa Barat. Bukan perjalanan sebentar pemirsa bagi Saka untuk mendapatkan keadilan. Berikut kami hadirkan perjalanan Saka Tatal yang telah disusun redaksi Sindo News atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal menempuh jalan panjang dalam mencari keadilan. Tanggal 10 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan 8 orang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup, sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cirebon menolak kasasi dan grasi yang diajukan terpidana. Sementara itu, Saka Tatal mendapatkan remisi, di mana vonis 8 tahun menjadi 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal bebas pada bulan April 2020. Tahun 2024, penelusuran kasus Vina dan Eki terus berkembang. 1 orang diduga DPO yang ditangkap, yakni Peggy Setiawan. Namun pada 8 Juli 2024, Peggy dinyatakan menang pra-peradilan.
Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal dilaksanakan di PN Cirebon pada 24 Juli 2024. Dan di sidang PK hari ini pemirsa, Saka Tatal beserta kuasa hukumnya membawa lebih dari 7 bukti baru di persidangan. Sejumlah saksi ahli juga dihadirkan untuk membuktikan bahwa Saka bersih dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang PK diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Kami tim sudah bersurat, beberapa saksi ahli, mungkin Cirebon akan didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Reza Indragiri, yang Bapak Azmi Syahputra, kemudian beberapa ada saksi-saksi lain, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kami juga memohonkan kehadiran Bapak Susno Duaji, dan tokoh-tokoh lain yang sebetulnya saya sih berpikir mungkin tokoh-tokoh yang kita hadirkan juga sudah memahami berkas sejak awal seperti apa, bisa menyimpulkan, bisa mudah-mudahan kesaksian ini akan menjadi hal yang luar biasa. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus Vina Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang dilaksanakan hari ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal menyiapkan saksi dan bukti-bukti baru menghadapi sidang. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia SH, Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Saya kira sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, besar harapan publik agar 3 orang hakim yang ditunjuk untuk memimpin jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal dapat memeriksa segala bukti-bukti dan saksi dengan cermat. Berikut kami hadirkan profil ketiga hakim yang juga memimpin sidang pra-peradilan. Maksud kami sidang peninjauan kembali hari ini. Digelar mulai Rabu 24 Juli bertempat di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ada 3 Srikandi yang menjadi wakil Tuhan dalam sidang ini. Ketiga Srikandi tersebut adalah Rizka Yunia yang merupakan Ketua Majelis Hakim, 2 lainnya sebagai hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia lahir di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB 4 Juni 1979 dan terakhir menempuh pendidikan sarjana. Sebelum menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon 2021 hingga 2024, Rizka juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Selawi 2018 hingga 2021. Berikutnya Hakim anggota Galuh Rahma Esti. Galuh lahir di Surabaya 17 Juni 1980 dan menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana. Galuh kini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Sebelumnya, ia pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Brebes. Selanjutnya pemirsa, ada Hakim Justisia Permatasari. Justisia lahir di Jakarta 25 April 1980 dan menempuh pendidikan terakhir sarjana. Sebelum menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Justisia pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga.
Barang bukti dan saksi ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal hari ini di PN Jawa Barat. Diharapkan persidangan dapat membuat terang perkara ini dan membersihkan nama Saka Tatal bahwa dirinya jika memang tidak terlibat dari kasus pembunuhan Vina Eki. Apakah majelis hakim akan mengabulkan permohonan Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali hari ini? Hingga kini kami masih belum mendapat respon sayang sekali dari kuasa hukum Saka Tatal. Akan tetapi kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas. Sehat ya Prof? Sehat, Alhamdulillah. Baik Prof, kalau kita lihat sidang peninjauan kembali Saka Tatal tadi berulang kali kuasa hukum Saka Tatal menyampaikan bahwa peristiwa Vina dan Eki adalah peristiwa kecelakaan. Tak ada bukti penyiksaan penganiayaan. Sehingga ini menjadi salah satu yang harus meringankan Saka Tatal sebagai terpidana. Bagaimana tanggapannya Prof? Ya. Ini kan baru pendapat penasihat hukum ya. Jadi kalau penasihat hukum itu selalu berpikir dari objektif yang subjektif. Nah, itu ya kita amati dulu. Kita belum mendengar jawaban dari jaksa. Jaksa berpikir dari subjektif, karena subjektif itu kan ada korban. Kan ada korban meninggal Mas. Betul. 2 orang kan, Eki dan Vina. Tapi juga berpikir objektif. Nah, disitulah nanti ada titik temu di dalam pembuktian baru novum di dalam persidangan kali ini. Jadi kita nanti imbang, kita mendengar dulu besok. Nah, tapi kita berikan apresiasi ya teman-teman penasihat hukum yang sudah memberikan bukti yang cukup luar biasa. Ada 7 kalau nggak salah tadi. Ya. Bukti-bukti itu yang dimungkinkan untuk bisa membebaskan dari Saka Tatal, karena namanya putusan PK itu adalah bisa membebaskan. Karena ini perkara pidana bukan lepas, tapi membebaskan, karena sudah bebas kan itu, membersihkan kan itu. Jadi yang menjadikan sifat melawan hukum dari Saka Tatal itu menjadi tidak ada. Itu yang saya kira diinginkan teman-teman sehingga betul-betul bahwa Saka Tatal tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Gitu Mas. Persidangan Saka Tatal di 2016 dianggap oleh kuasa hukum Saka Tatal ini tidak sah karena pada saat itu dia berusia di bawah umur, bukan usia dewasa, dan digelarnya sidang ini tidak sebagaimana seharusnya. Apakah betul demikian Prof? Ya, kalau memang melihat umur dari Saka Tatal itu ada 15 tahun, maka persidangannya persidangan anak. Penyidikannya penyidik anak. Penuntut umum anak. Kan gitu. Dan sidangnya adalah tertutup. Itu yang berarti cepat dalam peradilan anak. Kita tidak tahu pada waktu itu. Lah itu dibedakan atau tidak? Karena anak itu merupakan lex spesialis dari peradilan umum. Jadi dibedakan dengan 7 tersangka yang sudah menjadi terpidana. Kan itu yang poin dari kita melihat sistem peradilan pidananya. Tapi dari melihat sistem perbuatannya, ini menarik memang. Saka Tatal kan 15 tahun ya. Pertanyaannya, apakah 15 tahun itu mempunyai sifat niat jahat misalkan? Seperti 7 yang lain. Apakah hanya tidak diajak saja? Ini yang saya kira nanti teman-teman penasihat hukum mendudukkan bahwa Saka Tatal itu dalam posisi anak. Yang dalam parameter pemikirannya belum sampai sejauh yang dari 6 atau 7 tersangka yang sudah terpidana. Gitu Mas. Ini yang saya kira nanti perdebatan itu, kalau itu bisa dilakukan, insya Allah bisa menjadikan novum baru bahwa terhadap Saka Tatal tidak bisa dikatakan terlibat sesuatu yang sempurna dalam suatu kejahatan yang bersempurna. Atau mungkin tidak tahu apa yang terjadi dalam perkara tersebut. Ini yang saya kira dipisahkan antara sidang anak dan sidang orang dewasa. Berarti kalau misalnya dibuka lagi dokumen persidangan itu, Saka Tatal ternyata persidangannya bukan peradilan anak, hari ini itu bisa menjadi salah satu novum baru, Prof. Betul. Karena sidang anak itu adalah sidang tersendiri yang meletakkan pada harkat martabat anak, yang tidak menjadikan trauma pada anak. Sehingga dalam sidang anak pun tidak memakai toga seperti orang umum, seperti biasanya, memakai pakaian biasa. Karena anak ini jangan sampai menjadi trauma. Makanya hukumannya pun juga maksimal 13 tahun, Mas. Kemarin kan 8 kalau nggak salah. Itu udah bagus. Karena berpikir anak ke depan itu masih bisa mengabdi pada bangsa negara. Itu loh. Makanya dalam anak tidak ada pidana mati. Seumur hidup juga nggak ada. Pidana maksimal 13 tahun. Ini yang saya kira teman-teman penasihat hukum harus melihat baik dari sistem peradilan pada waktu itu ataupun dari substansi perkara terhadap penyertaan kalau betul dugaan ada suatu pembinaan yang bersangkutan. Sama ini Prof, dari
pihak pengacara ini kan menunjukkan bukti-bukti baru, ada 7, salah satu diantaranya itu foto-foto ya. Nah ini untuk memastikan bahwa foto-foto ini memang adalah foto pada saat peristiwa atau kita kan nggak tahu ya karena namanya foto mungkin entah apakah ada dugaan manipulatif dan lain sebagainya. Ini bagaimana Prof untuk jadi bukti kuat di sidang? Iya, bukti foto, bukti sekunder, indirect evidence, kan itu. Nah sekarang dalam bukti novum adalah bukti primer. Nah, sekarang pertanyaannya apakah foto itu bisa menjelaskan ketika itu? Karena foto ini harus menjadikan sebagai pendukung sebetulnya atas suatu bukti primer. Itu loh. Sehingga atas bukti primer yang terjadi didukung dengan foto yang ada. Ini jangan dibalik. Karena bukti baru itu bukti yang diketemukan suatu peristiwa ketika itu terjadi menjadikan bebas. Bukan fotonya. Foto betul, ya foto betul, tapi harus dilengkapi ketika menjelaskan foto tersebut. Itu Mas Yudi, menurut saya. Itu baru hidup buktinya. Itu baru bernilai buktinya. Tapi kalau foto tok, saya kira masih persepsinya masih panjang begitu. Apalagi sekarang kalau misalnya menghadirkan saksi peristiwa, kita nih sebagai masyarakat jadi bingung ya, mana yang benar, mana yang enggak. Karena terakhir Dede ini di hadapan kita semua menyampaikan dia memberikan keterangan palsu. Gimana nih Prof tentang saksi peristiwa nih? Ya, keterangan palsu, laporan palsu. Kalau keterangan palsu itu adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Yang di dalam persidangan itu berarti harus disampaikan di sidang, di depan majelis, dan disumpah. Dan menjelaskan tentang keadaan seperti yang dia lihat. Jadi kuncinya adalah disumpah. Disumpah di persidangan. Pertanyaannya kalau kita lihat perdebatan kemarin, si Dede itu tidak hadir di persidangan. Hari itu. Pernyataannya di penyidik dibacakan di persidangan ya Prof kalau nggak salah. Ya, sekarang konteks saksi di persidangan itu dalam teorinya itu disebut saksi affidavit. Saksi yang dibacakan. Dalam konsep saksi dakwaan itu biasanya saksi bacakan biasanya karena orang-orang memiliki keahlian khusus, dokter, ahli forensik yang tidak mungkin bisa hadir, sehingga memberikan catatan, memberikan pemeriksaan di dalam pemeriksaan di BAP, atau orang yang posisinya mungkin di Eropa, di luar negeri, sulit untuk hadir, tapi itu pun bisa dengan telekonferensi. Nah itu loh. Nah ini juga jadi problem. Jadi ternyata pertanyaannya begini Mas, kenapa si Dede tidak dihadirkan dalam suatu persidangan? Berarti bisa dijadikan pertanyaan ya Prof ya, mengapa Dede cuma dibacakan saja nggak dihadirkan langsung di sidang tahun 2016 itu? Itulah yang jadi pertanyaan, apakah karena kehendak sendiri, adakah faktor lain yang menjadikan dia tidak bisa hadir? Karena kewajiban menjadi saksi apabila kesaksian pidana pembunuhan itu wajib, sehingga kalau tidak hadir bisa dipanggil paksa oleh pengadilan. Karena apa? Dalam pidana adalah mencari kebenaran material. Itu Mas yang jadi problem, kenapa Dede tidak memberikan kesaksian di persidangan. Karena konsekuensinya gini, seseorang yang memberikan keterangan di bawah sumpah tertulis, itu tidak bisa perdebatan, hanya dibacakan. Harusnya ketika itu, hakim meminta Dede harus hadir, apalagi kalau memang saksi kunci. Dicari di mana dia berada, kan itu loh. Baik. Ya Dede kan wilayahnya jelas, kan wilayah Jawa Barat harus hadir. Pertanyaannya kenapa tidak dihadirkan di persidangan? Konsep saksi mempunyai nilai apabila dihadirkan di persidangan. Prof, kalau saya baca di media sosial, pertanyaan netizen adalah ingin hadir juga Ibtu Rudiana menyampaikan sejelas-jelasnya kasus ini. Apakah memang itu menjadi salah satu kunci untuk membuka kasus ini sekarang, Prof? Ya, kita tidak tahu ya, karena faktor-faktor itu ya. Kita mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Saya melihatnya secara norma, kenapa yang katanya saksi kunci tidak bisa tidak dihadirkan di dalam suatu persidangan. Karena kita lihat nilai suatu saksi itu adalah di persidangan. Kenapa di persidangan? Karena di situ akan dikonfrontasi antara saksi dan saksi lain, antara saksi dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga mempunyai kualitas bahwa apa yang dilakukan benar, apa yang disampaikan tidak. Itu Mas, kenapa harus di persidangan. Baik, selalu menyenangkan berbincang bersama Prof. Ibnu ini. Kita nantikan seperti apa hasil dari sidangnya Saka Tatal dan juga ke depan seperti apa kasus ini. Nanti kita berbincang lagi ya Prof ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Prof.
Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, sebelumnya menghilang muncul ke publik. Ia membeberkan ada skenario kesaksian palsu yang menurut pengakuan Dede telah diatur oleh ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah, katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal, katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan AF Pak. Ditelepon oleh AF. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh diajak aja. Oh tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata AF. Iya. Ya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama AF siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama AF. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata AF kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata AF Rudiana, dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat kan? Tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak
masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap, Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, siap, Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Keluarga almarhumah Vina berkomentar pasca pengakuan Dede atas kesaksian palsu yang dilakukan pada kasus Vina. Keluarga mengaku terkejut atas kebohongan yang dilakukan Dede tentang kronologi kasus Vina dan Eki. Kakak almarhumah Vina, Marliana, terkejut dengan pernyataan Dede yang menjadi saksi kunci kasus Vina. Keterangan Dede dalam podcast bersama Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memberikan keterangan palsu tentang kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu. Keterangan itu membuat Marliana semakin yakin bahwa ada hal yang diduga disembunyikan pada kasus Vina dan Eki. Marliana sebelumnya juga tidak mengenal sosok Dede. Pasalnya saat persidangan tahun 2016 hingga 2017, ia tak pernah sekalipun melihat Dede di persidangan. Dengan pengakuan terbaru dari Dede, Marliana berharap ada informasi yang bisa membuat kasus ini terang benderang. Saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih, Mas. Yang percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Sementara dalam podcastnya bersama Deddy Mulyadi, Dede mengakui dirinya berbohong saat memberikan kesaksian terkait peristiwa kematian Vina dan Eki. Dede mengaku disuruh oleh Aep atas perintah Ibtu Rudiana untuk berbohong tentang kronologis peristiwa tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu kemarin Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Polri mulai menyelidiki dugaan keterangan palsu saksi Aep dan Dede. Duduk. Ya, pemirsa, penyidik melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan dari keluarga Vina terkait dugaan kesaksian palsu tersebut. Gelar perkara merupakan tahap awal menentukan permasalahan objek yang dilaporkan dan dimulainya penyelidikan. Sementara terkait bukti-bukti yang diberikan, Peradi mengaku telah menyerahkan seluruhnya ke Bareskrim. Duduk. Penyidik akan memulai dengan melakukan penyelidikan ya atas laporan daripada pelapor. Pada kesempatan tadi kami juga sudah menyampaikan surat pernyataan dari saudara Dede ya yang terkait apa fakta sesungguhnya peristiwa yang dia alamin. Dan itu sudah kita bacakan langsung ya di hadapan para penyidik yang sedang menggelar perkara, dan kita sudah sampaikan surat pernyataan itu ya bahwa Dede menyampaikan pada pokoknya peristiwa yang disebutkan di dalam BAP itu adalah tidak benar. Jadi hari ini ada bukti apa aja yang dibawa, Bang? Ya, buktinya kami kan udah serahkan, bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aep ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, ya kan? Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat. Nanti kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aep telah memberikan keterangan palsu ya, atau yang tidak benar. Tidak ada istilahnya gelar perkara ulang.
yang dilakukan Barreskrim saat ini, yaitu hari ini jam 11, diagendakan jam 11.00, adalah gelar perkara awal. Gelar perkara awal itu apa? Ini hal yang biasa dilakukan oleh Barreskrim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi. Jadi laporan polisi diterima di SPKT, selanjutnya dari SPKT diturunkan kemana yang menangani laporan tersebut, yaitu kalau yang ditanyakan kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Didik dan Aib. Ya, laporan polisi kepada saudara Didik dan Aib, di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji meyakini kasus Vina Eki merupakan kecelakaan murni. Bahkan Susno menjanjikan hadiah uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan. Pak Susno, terakhir silakan. Terima kasih. Pertama, saya malam ini ucapkan terima kasih kepada Polres Kabupaten Cirebon yang telah menyidik dengan baik. Kemudian saya dengar-dengar ada yang karena menyidik dengan baik, ini kecelakaan lalu lintas, mudah-mudahan tidak diberi sanksi. Kabupaten Cirebon telah berbuat yang benar, kecelakaan lalu lintas. Dan Pak Susno meyakini bahwa kejadian ini bukan pidana tapi kecelakaan lalu lintas. Ya yakin, maka saya beri tantangan kan. Siapa yang bisa membuktikan ini adalah tindak pidana pembunuhan, saya beri hadiah 10 juta. Termasuk PK ini Pak Susno yakin semua. Kalau ini kan yang salah, kan yang putusan ini bukan, ngapain memberi putusan yang salah? Artinya PK-nya pasti akan dimenangkan menurut Pak Susno. Ya jelas lah, ini kecelakaan lalu lintas kok. Nah, makanya silakan buktikan kalau ini adalah pembunuhan. 10 juta dari saya. 4 bulan gaji pensiun loh. Dan ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, sayembara. Daripada kita berpusing-pusing buktikan ini ya. Belum saya ngomong ada daging ya, yang nyangkut dan sebagainya. Di PJU itu ya. Saya belajar juga lalu lintas dan pernah jadi kasat lantas saya nih. Melihat goresan, melihat dia terbalik, melihat dia apa itu. Udahlah, sudah benar apa yang dilakukan Polres Kabupaten Cirebon, kecelakaan lalu lintas. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, 10 juta. Terima kasih. Baik, terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri 2008-2009. Kita beralih ke informasi seputar Pilkada Serentak 2024. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan dukungan resmi kepada Mangkunegara 10 atau Gusti Bre untuk maju sebagai calon wali kota Solo periode 2024-2029. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan jersey Surakarta 1 kepada Gusti Bre. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan dukungan resmi kepada Mangkunegara 10 atau Gusti Bre untuk maju sebagai calon wali kota Solo periode 2024-2029. Menariknya, rekomendasi ini dikemas dengan fun football antara Kaisang, pengurus PSI dan Gusti Bre bersama tim dari Mangkunegara di Stadion Sriwedari. Usai pertandingan, Kaisang menyerahkan jersey Surakarta 1 kepada Gusti Bre. Sesuai permintaan dan keputusan teman-teman di DPD PSI Kota Solo, saya selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ingin memberikan rekomendasi untuk Kanjeng Gusti sebagai bakal calon wali kota Solo periode 2024-2029. Jadi akan maju atau tidaknya
kita izin melihat dulu ya, ke depannya gimana. Tentu ya kita melihat juga bagaimana nanti respon dari masyarakat itu seperti apa, masyarakat juga nanti seperti apa ke depannya. Pokoknya dari saya yang penting yang terbaik, yang sesuai yang dikehendaki, yang dibutuhkan oleh masyarakat di Surabaya. Sementara itu saat ditanyai mengenai koalisi, Kaisang meminta untuk bersabar. Terlebih PSI belum bisa mengusung sendiri bakal calon wali kota Solo. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bermodal popularitas, sejumlah selebritas maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Mulai dari komika Marcel Widianto, musisi Ahmad Dhani, dan masih banyak lainnya. Bursa Pilkada 2024 semakin menarik. Terdapat sejumlah nama selebritas yang ikut meramaikan kontestasi. Sabtu siang, Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi Pilkada kepada sebanyak 62 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Satu di antaranya ialah komika Marcel Widianto yang maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria. Selain itu ada juga selebritas Gilang Dirga yang maju sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Dik-Dik Agus Triwiyono. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemilihan bakal calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Demokrat berdasarkan survei internal yang telah dilakukan. Berbicara parameter yang paling mungkin kita gunakan itu kan biasanya hasil survei. Kita juga paham bahwa survei itu menjadi guidance, menjadi kompas awal untuk kita menentukan arah pilihan. Tapi saya rasa kita semua juga memahami bahwa politik tidak sesederhana membaca hasil survei. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk juga tiketnya ada atau tidak. Sementara itu, adik ipar Raffi Ahmad, JJ Rici Ismail, juga berencana akan melangkah dalam pencalonan Bupati Kabupaten Bandung Barat di Pilkada 2024. Bahkan JJ sudah turun gunung menyapa warga di KUD Sarimukti Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat supaya lebih maju dan sejahtera. Ya, ini kan kebanyakan Bupati KBB ini jadi tersangka korupsi. Nah, mungkin nggak takut itu? Ya, justru itu kita harus bisa bersih, nggak boleh aneh-aneh lah. Intinya jadi kepala daerah harus bisa memimpin dengan baik, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sebelumnya terdapat beberapa nama pesohor lainnya yang juga telah mengumumkan akan ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Di antaranya Ahmad Dhani yang disiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Selain itu, penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam pilkada. Anggota Komisi 9 DPR 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. KD telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai bacalon Walkot Batu ke DPC PDIP Kota Batu. Meski demikian, popularitas bukan jaminan bagi para selebritas bisa memenangkan pilkada. Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka. Tim Liputan, iNews melaporkan.